Pada tahun 2020, dunia berhenti. Bandara kosong. Kota-kota besar sunyi. Rumah sakit penuh. Dan ekonomi global mengalami guncangan terbesar dalam beberapa dekade. Semuanya dimulai dari virus yang awalnya dianggap jauh. Hari ini, nama baru mulai kembali muncul dalam berbagai laporan kesehatan dunia. Hantavirus. Virus yang ditularkan oleh hewan pengerat ini sebenarnya bukan virus baru. Ia sudah dikenal sejak lama. Namun para ilmuwan terus mengawasi perkembangannya. Karena dalam sejarah, wabah besar seringkali dimulai dari sesuatu yang awalnya terlihat kecil. Pertanyaannya, apakah hantavirus bisa menjadi pandemi global berikutnya? Dan jika itu benar-benar terjadi, apakah dunia siap menghadapinya? Apa itu hantavirus? Hantavirus adalah kelompok virus yang ditularkan terutama melalui hewan pengerat. Virus ini dapat menyebar melalui urin tikus, kotoran, air liur, atau partikel udara yang terkontaminasi. Manusia bisa tertular ketika menghirup partikel kecil dari kotoran atau urin tikus yang mengering. Yang membuat virus ini berbahaya adalah dampaknya terhadap tubuh manusia. Hantavirus dapat menyebabkan dua kondisi serius. Hantavirus pulmonary syndrome, HPS. Hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS. Keduanya memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi. Virus yang sudah lama ada. Berbeda dengan virus yang baru muncul. Hantavirus sebenarnya sudah dikenal selama puluhan tahun. Kasus besar pertama kali mendapat perhatian dunia saat Perang Korea pada tahun 1950-an. Saat itu, ribuan tentara mengalami demam misterius. Belakangan diketahui, penyebabnya adalah virus dari hewan pengerat. Nama, hantavirus, sendiri berasal dari sungai Hantan di Korea. Kenapa dunia kembali membicarakannya dalam beberapa tahun terakhir? Kasus hantavirus kembali muncul di berbagai negara. Meskipun jumlahnya tidak sebesar pandemi global, namun para ahli tetap waspada. Karena perubahan lingkungan dan aktivitas manusia meningkatkan interaksi antara manusia dan hewan pembawa virus. Deforestasi, urbanisasi, perubahan iklim. Semuanya menciptakan kondisi baru. Virus dari hewan, pola yang berulang. Dalam sejarah modern, banyak wabah besar berasal dari hewan. SARS, MERS, Ebola, COVID-19. Semua memiliki pola yang mirip. Virus berpindah dari hewan ke manusia. Fenomena ini disebut zoonosis. Dan hantavirus termasuk di dalam kategori tersebut. Bagaimana hantavirus menyerang tubuh? Setelah masuk ke tubuh, virus mulai menyerang pembuluh darah. Paru-paru bisa dipenuhi cairan. Ginjal dapat mengalami gangguan. Dan dalam kasus berat, pasien mengalami gagal napas. Gejala awal sering terlihat biasa. Demam, nyeri otot, sakit kepala. Namun kemudian berkembang menjadi serius. Dan inilah yang berbahaya. Karena banyak orang terlambat menyadarinya. Tingkat kematian yang tidak bisa diremehkan. Beberapa jenis hantavirus memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Dalam kasus HPS, angka kematian bisa mencapai sekitar 30-40%. Artinya, dari 10 orang yang terinfeksi berat, 3 atau 4 mungkin tidak selamat. Ini jauh lebih tinggi dibanding banyak penyakit umum lainnya. Apakah bisa menular antar manusia? Ini pertanyaan paling penting. Mayoritas hantavirus tidak mudah menular antar manusia. Dan ini menjadi alasan utama mengapa virus ini belum menjadi pandemi global. Namun, beberapa strain tertentu di Amerika Selatan pernah menunjukkan kemungkinan penularan antar manusia terbatas. Dan inilah yang membuat ilmuwan tetap waspada. Skenario terburuk. Sekarang, mari masuk ke skenario hipotetis. Bagaimana jika suatu hari hantavirus mengalami mutasi dan mampu menyebar lebih mudah antar manusia? Jika itu terjadi, dunia bisa menghadapi krisis baru. Karena tingkat fatalitasnya tinggi. Dan sistem kesehatan global belum tentu siap. Pelajaran dari COVID-19.
Pandemi COVID-19 mengajarkan satu hal penting. Dunia modern sangat rentan. Ketika virus menyebar, yang lumpuh bukan hanya kesehatan, tetapi ekonomi, transportasi, pendidikan, bahkan stabilitas sosial. Dan jika hantavirus yang memiliki fatalitas lebih tinggi menyebar, dampaknya bisa sangat serius. Ekonomi global bisa terguncang. Bayangkan jika pelabuhan ditutup, penerbangan dibatasi, produksi pabrik berhenti, rantai pasokan global terganggu, harga barang naik, pasar saham turun, dan ekonomi dunia kembali memasuki ketidakpastian. Komedi tipis, realita manusia. Menariknya, saat pandemi dulu, banyak orang panik beli tisu toilet. Padahal virusnya menyerang pernapasan. Kadang manusia memang unik. Kalau panik, logikanya suka ikut lockdown juga. Dampak ke negara berkembang. Negara berkembang kemungkinan menjadi yang paling rentan. Karena sistem kesehatan terbatas, kepadatan penduduk tinggi, akses medis tidak merata. Dalam kondisi wabah besar, rumah sakit bisa cepat penuh. Peran perubahan iklim. Perubahan iklim juga mempengaruhi populasi tikus. Ketika suhu berubah, pola makanan dan habitat hewan ikut berubah. Dan ini meningkatkan peluang interaksi dengan manusia. Kenapa tikus menjadi masalah besar? Tikus adalah salah satu hewan paling adaptif di dunia. Mereka hidup di kota, desa, gudang, bahkan rumah manusia. Dan karena itu, mengendalikan penyebaran virus menjadi sangat sulit. Apakah ada vaksin? Saat ini, belum ada vaksin universal untuk semua jenis hantavirus. Perawatan lebih fokus pada penanganan gejala, dukungan pernapasan, dan perawatan intensif. Negara-negara yang paling berisiko. Beberapa wilayah dengan populasi hewan pengerat tinggi memiliki risiko lebih besar. Seperti sebagian Asia, Amerika Selatan, dan beberapa wilayah pedesaan tertentu. Namun di era globalisasi, virus bisa berpindah sangat cepat. Internet dan kepanikan massal. Jika wabah besar terjadi hari ini, informasi akan menyebar lebih cepat dari virusnya. Dan ini bisa memicu kepanikan, hoaks, teori konspirasi. Kadang, yang lebih cepat dari virus adalah grup WhatsApp keluarga. Bagaimana dunia bisa mencegahnya? Pencegahan utama adalah pengendalian hewan pengerat, sanitasi, deteksi dini, dan penelitian virus. Kerja sama global juga penting. Karena wabah tidak mengenal batas negara. Pelajaran besar dari sejarah. Sejarah menunjukkan, pandemi bukan soal jika, tetapi kapan. Dan setiap generasi hampir selalu menghadapi ancaman biologisnya sendiri. Apakah hantavirus akan menjadi pandemi? Saat ini, belum ada bukti bahwa hantavirus akan menjadi pandemi global berikutnya. Namun para ilmuwan tetap memantaunya. Karena virus terus berevolusi. Dan dunia tidak boleh lengah. Hantavirus adalah pengingat bahwa ancaman terbesar kadang datang secara diam-diam. Bukan dari ledakan besar. Bukan dari perang. Tetapi dari sesuatu yang tidak terlihat. Virus kecil yang mampu menghentikan dunia. Dunia hari ini jauh lebih maju dibanding sebelumnya. Namun di saat yang sama, jauh lebih terhubung. Dan itu berarti jauh lebih rentan. Menurut kalian, apakah dunia sudah benar-benar siap menghadapi pandemi berikutnya? Atau kita hanya berharap semuanya tidak terjadi lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan dapat memberikan kalian pengetahuan baru lainnya. See you and bye-bye. Mago.